Para imam Tuhan yang saya kasihi, para suster, frater, bruder yang saya cintai, almarhum Pater Stef bersama keluarga, kakak Ari Opubine Tiutia yang goe hormati, dan umat Allah yang saya kasihi. Kisah kematian Pater Stef Werang SVD yang hari ini kita doakan dan rayakan dalam perayaan Misa Kudus ini, sesungguhnya telah mendatangkan banyak cerita menarik di antara kita. Entah itu cerita yang menyenangkan, ataupun cerita yang menyedihkan, menyakitkan, dan bahkan mengecewakan. Kalau saya mendengar dan merenungkan cerita-cerita tentang seorang Pater Stef, saya coba merangkum kisah hidupnya dalam sebuah judul permenungan kita pada hari ini, yakni Pater Stef Orang Solor, Aneh Tapi Nyata. Aneh tapi nyata bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh Pater Stef. Aneh tapi nyata adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi di dalam pribadinya Pater Stef Werang SVD. Hanya Pater Stef Orang Solor yang aneh tapi nyata, yang merayakan misa 4 kali di 4 tempat yang berbeda pada hari Minggu yang sama. Hanya Pater Stef Orang Solor yang aneh tapi nyata, yang merayakan misa 3 kali di 3 tempat yang berbeda pada perayaan Malam Paskah. Kepribadian orang Solor yang aneh tapi nyata ini justru dikagumi dan dibanggakan oleh umat yang dilayaninya. Memang masih ada banyak hal yang aneh tapi nyata yang dilakukan oleh orang Solor yang satu ini. Waktu itu saya masih orang baru yang menghuni komunitas Biara Nenuk, karena barusan pulang dari Afrika. Sementara almarhum Pater Stef tinggal di komunitas STM. Pengalaman pertama kali menumpang mobil dengan beliau ke Alas. Cara beliau membawa mobil untuk mereka yang tidak mau mati cepat pasti sangat takut. Sebagai adik, saya coba menegur, "Kakak, bawa mobil pelan-pelan." Beliau menjawab saya, "Tidak apa-apa adek, saya punya SIM internasional." Saya lalu berpikir dalam hati, jadi beliau punya SIM internasional berarti bebas celaka. Jawaban beliau yang aneh ini membuat saya semakin tidak nyaman. Saya coba menegur lagi beliau, "Kakak, hati-hati." Lalu beliau balik bertanya kepada saya, "Engkau tahu bawa mobil atau tidak?" Dari situ saya tidak mau omong lagi. Inilah awal saya mengenal sesama orang Solor yang aneh tapi nyata. Pater Stef Orang Solor yang aneh tapi nyata. Memang menarik kalau kita mau gosip orang Solor yang aneh tapi nyata ini. Pada suatu malam minggu, tiba-tiba saya ditelepon. Saya diberi perintah untuk harus cepat mengantar Pater Stef ke rumah sakit. Saya lalu bertanya, "Ada apa? Pater sakit apa?" Saya hanya disampaikan bahwa beliau jatuh di lapangan bola kaki. Lalu kembali saya bertanya, "Apakah Pater Stef ikut main bola kaki?" Dijawab, "Tidak." Beliau yang menjadi penonton, tetapi jatuh di luar lapangan bola kaki. Sementara pemain yang bermain seperti biasa tidak jatuh. Memang aneh tapi nyata orang Solor. Ada masih banyak cerita menarik lainnya, tapi dalam terang firman Tuhan pada hari ini, beberapa semangat hidup
yang boleh saya angkat menjadi titik pijak permenungan kita bersama, yakni semangat hidup dari Pater Stef, orang Solor yang aneh tapi nyata ini, yaitu beliau adalah seorang imam Tuhan yang ekaristik, rajin, tekun, dan giat. Karena terlalu rajin, tekun, dan giat, beliau lalu lupa diri untuk beristirahat. Beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan, yakni suka membantu. Dia membantu orang lain sampai harus mengorbankan dirinya. Justru kepribadian beliau seperti inilah yang tidak mudah membuat dia gampang putus asa dan gampang menyerah apabila ada tantangan. Pola hidup Pater Stef sesungguhnya selaras dengan amanat sabda Tuhan hari ini. Dan saya berani mengatakan bahwa Pater Stef adalah imam Tuhan yang sungguh ekaristi, tekun, tidak pernah berhenti berjuang untuk keselamatan banyak orang. Kalau kamu bertekun, kamu akan menyelamatkan hidupmu. Demikian kata Yesus dalam terang sabda Injilnya hari ini. Pater Stef sesungguhnya telah banyak mempraktikkan kebaikan Tuhan di dalam kebersamaan hidupnya dengan orang lain. Dan Tuhan sendiri telah memperhitungkan semuanya itu pada hari ini. Saudara-saudari seiman yang terkasih, pujian dan rasa kagum kita akan Pater Stef, orang Solor yang aneh tapi nyata ini, akhirnya harus bertemu dengan sakit hati, kecewa, sedih, dan menangis. Kita sesungguhnya harus paham bahwa segala sikap baiknya yang kita puji dan yang kita kagum sesungguhnya bersifat sementara. Namun, nilai semangat hidup, yakni kerja keras, tekun, sabar, disiplin, dan sikap dermawannya itu harus kita hidupi di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Yesus memberi kritik kepada para murid-Nya agar jangan terlalu mengagumi bangunan bait Allah. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah Allah sendiri. Allah harus dijadikan sebagai pusat hidup yang menghidupkan, dan bukannya gedung bangunan itu sendiri. Semoga kita tidak hanya sebatas bercerita dengan rasa kagum dan bangga tentang Pater Stef, tetapi nilai-nilai baik dan semangat hidup pelayanannya juga harus sungguh-sungguh kita hidupi dan tetap membuat dirinya terus hidup di dalam hidup kerja dan pelayanan kita. Pater Stef, orang Solor yang aneh tapi nyata. Tolong angkat muka dan pandanglah ibu janda milik kepunyaanmu yang rela hadir bersamamu sekarang. Beliau datang dari Solor yang jauh dengan membawa air berkat 1 jirgen agar bisa dioleskan pada tubuhmu yang lagi derita sakit di rumah sakit Halelulik, dengan harapan agar anak Pater bisa sembuh. Malam itu tiba ibu Pater Stef di rumah pastoran. Pagi sebelum sarapan pagi, saya coba bertanya kepada Mama, "Mama, apa itu yang ada di jirgen?" Saya berpikir bahwa itu adalah sopi yang dibawa Mama dari Solor. Namun, dengan penuh iman dan rendah hati, Mama tua menjawabku, "Ini adalah air berkat yang saya bawa. Saya bawa air berkat ini untuk dioleskan pada tubuh anak saya Pater Stef agar bisa terbantu dan boleh sehat kembali." Namun, Tuhan punya rencana lain. Tuhan sesungguhnya telah memberikan waktu yang terindah buatmu untuk berpamitan dengan mamamu. Dalam mata saling memandang dengan mamamu,
terucaplah kata, selesailah sudah. Hari Tuhan sudah tiba. Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Selamat jalan, Pater Stef. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Pana maan sare-sare, doa kami menyertaimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.